memberikan anugerah yang terbaik. Dari ketinggian pegunungan di daerah Jawa Barat, menghasilkan mata air terbaik. Di setiap tetesnya mengandung mineral alami dari ciptaan alam yang terlindungi. Berasal dari mata air pegunungan untuk kesehatan tubuh kita. Ini Sinta, usaha kerupuk yang dia punya sedang laris-larisnya. Dia membutuhkan pasokan bawang yang lebih banyak untuk bahan baku usahanya. Sinta mulai kesulitan menemukan pemasok bawang skala besar untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Ini Dodi, petani bawang yang sukses di desanya. Kualitas bawangnya sangat baik. Dengan kecanggihan teknologi, dia percaya diri untuk memasarkan bawangnya ke marketplace. Namun sayang, pembeli dari marketplace tersebut tidak cukup banyak untuk menghabiskan pasokan bawang yang dia miliki. Di inaproduct.com, Sinta dan Dodi dapat bertemu dengan mudah, tanpa harus melewati makelar yang kadang menambah ongkos produksi Sinta. Ternyata, di inaproduct.com, Sinta juga bertemu dengan Adi, sang supplier plastik, yang siap melayani kebutuhan Sinta untuk packaging skala besar. Sinta juga bertemu dengan Jody, pengusaha kardus yang dengan senang hati melayani pesanan Sinta. Inaproduct.com merupakan direktori produk Indonesia, di mana kita dengan mudah dapat menemukan supplier ataupun pemasok barang apa saja, dari bahan material mentah hingga produksi siap pakai, dari skala besar hingga satuan. Di inaproduct.com, kini Anthony dapat bertemu langsung dengan Dodi, Vincent bisa langsung bertemu dengan Sinta, dan Richard dengan mudah bertemu dengan Jody. Produk Indonesia semakin berkibar di kancah dunia. Inaproduct.com, direktori produk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam Inaproduct Business Forum. Perkenalkan, saya Sasti Apsari yang akan memandu acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, inaproduct.com merupakan sebuah direktori produk Indonesia yang memudahkan para pelaku usaha dalam menemukan supplier, distributor, UKM, hingga pemegang merek lokal. Selain membantu pemerintah dalam mempercepat digitalisasi, inaproduct.com juga mendukung hilirisasi dengan memfasilitasi para pemasok bahan mentah untuk dapat dengan mudah menemukan pengolahnya. Di mana semua jenis usaha di Indonesia, mulai dari pabrik besar hingga UKM akan terdata dengan lengkap di inaproduct.com. Informasi dari nama usaha, foto produk, hingga foto pabrik atau workshopnya dengan mudah diakses oleh semua publik. Inaproduct Business Forum yang diadakan setiap bulannya merupakan salah satu rangkaian acara webinar dari inaproduct.com berupa wadah yang mempertemukan pemasok dan pembeli dari satu industri yang sama untuk saling bertegur sapa, bertukar pikiran, serta menciptakan peluang bisnis baru. Selain itu juga tentunya memberikan pengetahuan baru dan manfaat bagi seluruh peserta yang bergabung. Pada hari ini, inaproduct.com menyelenggarakan Business Forum yang mengangkat topik mengenal potensi dan inovasi industri Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Pada kesempatan ini pula, kami sangat berbahagia karena kehadiran tamu-tamu spesial sebagai narasumber untuk acara hari ini. Untuk itu, izinkan saya menyapa dengan hormat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Oke Nurwan. Selamat siang, Pak Oke. Selamat siang, Pak Moderator, Mbak Sasti. Ya. Baik, terima kasih Pak Oke. Panggilnya Mbak ya? Iya Pak. Siap Pak Oke. Dan kami juga ingin menyapa Chief Executive Officer PT Diatera Cipta Teknologi, Bapak Nur Rohman Fajri. Selamat siang Pak Nur Rohman. Ya, selamat siang Mbak Sasti. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih. Dan kami juga ingin menyapa Public Relations Manager PT Panvilla Indosari RON 88, Ibu Iren Sugih Reharja. Selamat siang, Bu Iren. Selamat siang, Mbak Sasti. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bu Iren.
Baiklah Bapak Ibu serta hadirin, sebelum memulai acara pada hari ini, kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Selain itu, kami informasikan pula nantinya apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silahkan dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama, domisili, dan juga pertanyaannya. Baiklah hadirin, untuk membuka acara pada hari ini, saya mengundang Bapak Budi Harjo Idwansyah selaku Founder Ina Produk untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Budi Harjo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Sasti. Yang terhormat Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurman. Selamat siang Pak. Selalu kita ketemu di forum-forum bisnis juga nih nantinya. Juga Pak Nur Rahman Fajri, ya selamat siang Pak Nur Rahman, Ibu Iren Sugir Harja sebagai pembicara yang terhormat, semua teman-teman daripada yang hadir hari ini. Memang acaranya kita sangat bagus, bahwa sudah menjadi digital, bahwa dengan kondisi COVID kita bisa melakukan banyak hal. Pak Dirjen, jadi memang konsep Ina Produk ini kita banyak melakukan bisnis forum, itu nanti akan diputar ulang di webnya kami. Jadi ini semacam semi live Pak, ini live ya, jadi ada yang di YouTube, ada juga yang di Zoom, tapi pembicaraan-pembicaraan kita ini kita harapkan dapat membantu para pendengar tidak hanya sekarang tetapi nanti, karena ini di-record dan akan kita taruh, dan ini akan menjadi satu konsep dari Ina Business Forum. Nanti akan banyak pembicara-pembicara ternama atau yang di bidang yang tepat. Hari ini kita berbahagia Pak Dirjen yang udah pernah kemana-mana, ya Pak Oke ini udah ada di mana-mana. Perdagangan luar negeri saya ketemu, perdagangan dalam negeri ketemu. Jadi dalam dan luar ini sudah tahu semua. Jadi kita harapkan banyak masukan dari Pak Oke dan juga dari Pak Nur, dari Bu Iren, sehingga nanti pendengar-pendengar daripada Ina Produk yang memang mau membesarkan produk Indonesia itu banyak mendapat manfaat dari pembicaraan kita di Business Forum ini. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sekali lagi, Ina Produk akan fokus ke produk-produk Indonesia. Kita akan membantu pemerintah bangga, beli, bela produk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budi atas selaku founder dari Ina Produk atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin seluruh peserta Ina Produk Business Forum, selanjutnya kita akan memasuki agenda inti Ina Produk Business Forum, yakni diskusi bersama para narasumber yang luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk itu, mohon izin saya mengundang kembali Bapak Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk dapat bergabung, dan juga Bapak Nur Rahman Fajri, Chief Executive Officer PT Diatera Cipta Teknologi, dan tentunya Ibu Iren Sugih Harja, Public Relation Manager PT Panvilla Indosari RON 88. Sebelum itu kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita dengan menuliskannya di kolom chat dengan format nama, domisili, dan juga pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa kebutuhan akan produk dari industri FMCG meningkat seiring berlangsungnya pandemi COVID-19. Terlebih semenjak pemberlakuan pembatasan kegiatan, membuat masyarakat mau tidak mau bergantung kepada produk FMCG. Dan di tahun 2021 pula, pemerintah sedang gencar untuk mewujudkan era industri 4.0, di mana pelaku industri FMCG juga dituntut untuk membuat inovasi baik di hulu maupun di hilir menggunakan teknologi berbasis digital agar dapat bersaing baik di skala lokal maupun internasional. Dan luar biasa di sini sudah hadir dari sisi pemerintah dan juga pelaku industri serta penyedia digitalisasi industri yang dapat memberikan pandangan dari ketiga sisi. Lalu nanti kita juga akan mendengar apa saja yang sudah dilakukan oleh ketiga pihak dalam rangka penerapan teknologi di industri FMCG, tentunya dalam rangka sinergi bersama tercapainya Making Indonesia 4.0. Baik, untuk membuka diskusi kita pada hari ini, mungkin saya akan melontarkan satu pertanyaan yang dapat dijawab oleh ketiga narasumber. Pertanyaan pertama adalah dari sudut pandang Pak Oke, Bu Iren, dan juga Pak Nur Rahman tentunya, perubahan apa yang paling signifikan dalam industri FMCG dari sebelum dan saat memasuki masa pandemi? Apakah industri FMCG ini tahan banting atau tetap juga mengalami kontraksi? Mungkin dari Pak Oke terlebih dahulu. Silakan Pak Oke. Jadi mute ya. Ya.
Saya mau mengomentari yang awal dulu, Pak Budiarjo. Saya kata-katanya ini wow. Terima kasih Pak Budiarjo. Ini satu langkah inovatif. Sebagai founder saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Budiarjo. Karena ini adalah sesuatu yang memang kita harapkan dan harus berangkat dari dunia usaha, bukan dari pemerintah. Pemerintah memang itu harapannya. Itu harapannya. Tetapi pemerintah berbicaranya adalah program, kegiatan yang kadang-kadang dari sisi implementasinya mempunyai banyak kesulitan dan banyak keterbatasannya. Sehingga sesuatu yang sangat saya hargai apa yang dibangun oleh Pak Budiarjo, yang tentunya saya di sini setiap pertemuan dengan Pak Budiarjo itu Pak Budi itu selalu mewakili Hipindo. Nah, di sini saya sebagai founder dari Ina Product, terima kasih Pak Budi. Ini sangat sangat membantu ini kami. Mungkin saya boleh agak panjang nggak di sini? Boleh, silakan Pak Oka. Monggo Pak. Jadi pada dasarnya gini, saya mohon izin nih Bu Nur, Pak Iren, Pak Dodi, terima kasih telah mengundang dan tentunya semua peserta di sini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia kita kan baru tahu mendengar nih bahwa mulai kuartal kedua kita boleh dinyatakan lepas dari resesi ekonomi. Jadi kita tahu nih kita telah pulih karena pertumbuhannya ini ceritanya kuartal kedua nih, kuartal kedua tahun 2021 setelah mulai semester 2 tahun 2020 kita terpuruk, diawali dengan minus 5,02%, walaupun meningkat tapi posisinya pertumbuhan ekonomi itu selalu defisit. Selalu negatif, sehingga karena 3 kali berturut-turut negatif kita masuk pada fase resesi ekonomi. Dan baru diumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ternyata positif. Jadi kita menyatakan diri lepas gitu kan dari resesi ekonomi. Hal yang perlu dicatat, yang penting ini saya selalu dengan Pak Budiarjo nih rapat-rapat mengenai ini. Karena ini kita berbicara di era pandemi, pertumbuhan yang perubahan yang paling signifikan di industri FMCG atau secara umum industri kita. Yang pertama, kalau kita melihat pertumbuhan, saya ingin mengawali dengan mengapresiasi Ina Product. Bahwa pertumbuhan kita itu kalau berbasis pengeluaran kan kita semua tahu nih bahwa pertumbuhan kita itu pertumbuhan ekonomi nasional itu sangat dipengaruhi kalau dari sisi pengeluaran tuh konsumsi rumah tangga, investasi, government spending, dan perdagangan internasionalnya, ekspor minus import gitu kan. Nah, ternyata kalau kita lihat pertumbuhan kita itu, pertumbuhan ekonomi nasional itu kontribusi terbesarnya adalah konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita berbicara konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi nasional, artinya ini adalah pasar domestik. Pasar domestik ini adalah, bahasa Pak Menteri ini adalah makan siang warga negara Indonesia, penduduk Indonesia. Ya kan? So, menunya yang harus menetapkan adalah warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, UMKM Indonesia. Menunya itu akan bagus sekali. Kita tahu konsumsi rumah tangga kita akan diwarnai dengan bergeraknya produk dalam negeri dan bergeraknya produk impor di dalamnya. Padahal konsumsi rumah tangga itu menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional itu 57,3%.
atau ini angkanya 57,23% di kuartal kedua saja. Jadi di atas 57 sampai 58 sampai 60% kontribusinya. Di mana perdagangan nasional ini atau perdagangan domestik ini seharusnya menjadi makan siang kita, menunya kita yang menentukan, gitu kan? Menunya kita yang menentukan, dan gambaran umum yang diharapkan pemerintah adalah produk nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri, gitu kan? Sehingga menunya itu harus kita tetapkan, kita yang menentukan, gitu kan? Dan bagaimana kita bisa menetapkan menu kita itu? Salah satunya adalah harus membangun karakter bangsa yang cinta produk dalam negeri. Kita tahu beberapa negara maju itu di pilarnya adalah cinta produk dalam negeri. Bukan hanya cinta, bukan hanya bangga. Gunakan, berkreasi dengan produk dalam negeri, jadikan produk dalam negeri secara bertahap mensubstitusi produk-produk impor, sehingga ujungnya, karena kita ini sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga, produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini sehingga apa yang propose oleh Pak Budi ini tentang Ina Produk ini akan sangat sejalan dengan program pemerintah yang memang visinya itu adalah produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tentu menu itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak bisa menghambat produk impor, gitu kan? Karena tadi tapi kita yang harus menentukan menunya. Makan siang kita ini kita harus tentukan menunya kita. Makan siang ini milik masyarakat Indonesia, milik nasional. Jadi kita yang akan menetapkan menunya. Tahunya diambil dari mana, tempenya dari mana. Selama misalkan tidak bisa diproduksi dalam negeri, ya izinkan aja produk impor. Karena itu ini. Ya, tapi menunya harus kita yang menetapkan. Intinya itu. Jadi kita lihat nih konsumsi rumah tangga berkontribusi besar. Memang karakteristik ekonomi kita saat ini masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Karena kita pengalaman 2008 kita bisa lepas dari resesi ekonomi dunia karena domestik yang mendrive pertumbuhan ekonomi nasional. Negara-negara yang ketergantungannya tinggi terhadap perdagangan internasional sangat terdampak. Kebetulan Indonesia itu kuat di konsumsi rumah tangganya karena kontribusinya cukup tinggi. Sehingga ini harus dimanfaatkan. Jadi saya sejalan, saya mengapresiasi Ina Produk ini dengan tujuan tadi membantu program pemerintah, membantu keinginan masyarakat, membantu mimpinya masyarakat Indonesia supaya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dengan cara menetapkan menu makan siang yang memang harus kita konsumsi secara sendiri. Jangan diatur oleh produk-produk dari luar, ya kan? Dan untuk bisa menetapkan menu itu tentunya yang paling utama, pilar utama kalau kita berkaca pada negara-negara maju adalah membangun karakter bangsa. Selain itu tentunya dalam rangka memanfaatkan ini perlu fasilitasi. Nah, fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah berbasis program normatif mungkin dan ini sehingga inisiatif
seperti Pak Budi ini sangat membantu karena keleluasaan dalam bergerak itu lebih luas daripada pemerintah yang dibatasi dengan norma-norma baik dari penggunaan anggaran, pergerakan, dan sebagainya, dan keterbatasannya. Tentunya fasilitasi ini yang dimaksud adalah pemerintah menyiapkan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk membangun seperti yang dicita-citakan dalam Ina Produk ini. Jadi yang pertama konsepnya itu saya ingin mengapresiasi kepada founder Pak Budi Harjo yang memang telah mengangkat Ina Produk dengan tadi saya bilang dari paparan yang disampaikan moderator, sambutan yang disampaikan Pak Budi Harjo, ternyata cita-citanya luhur dan kami wajib hukumnya untuk mendukung Ina Produk diinikan. Karena Ina Produk ternyata tadi basicnya bukan hanya itu, bagaimana Ina Produk ini bisa memfasilitasi pelaku usaha di dalam negeri, bisnis matching, kebutuhan satu sama lain, tentu mengutamakan sumber daya alam yang ada di dalam negeri. Jadi apresiasi. Lalu terkait jawaban pertanyaan, apa sih perubahan signifikan saat ini terkait produk FMCG? Saya hanya menjawabnya akan lebih normatif, lebih luas. Karena tidak hanya FMCG aja, memang paling besar FMCG. Yang pertama, di masa pandemi ini, FMCG ini atau fast moving produk ini, fast moving consumer goods ini atau FMCG, itu di era pandemi saya diinformasikan adalah mendapatkan dampak yang paling parah. Gitu kan. Di sisi lain itu yang pertama, sehingga ini tentunya perlu menjadi perhatian. Yang kedua, dari era pandemi yang kita lihat pasar bahwa sekarang saat ini kebijakan kita masih sering berpijak pada pola perdagangan yang konvensional, yaitu offline. Di era pandemi ini bahasanya kalau saya ambil Pak Wilson dari co-founder, siapa Pak Wilson? Ya adalah. Jadi ini seperti huruf K. Offline-nya menurun, online-nya meningkat. Itu yang harus diantisipasi oleh Ina Produk tentunya kan gitu. Oleh FMCG. Jadi mau tidak mau di era pandemi ini harus segera menyesuaikan bahwa pola perdagangan di era pandemi di masa transisi ini bahasanya adalah seperti huruf K, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Offline-nya menurun, yang ke atasnya itu online. Dan ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi fast moving consumer goods ini dari kriteria produknya sangat digolongkan perishable mungkin enggak ya, tapi ya tadi sangat namanya juga fast moving consumer goods gitu kan. Mungkin masa simpannya relatif singkat, masa pemasarannya relatif singkat. Kalau mungkin di dunia fashion karena ada musim dan sebagainya. Jadi sehingga dalam memperbaiki citra dampak akibat pandemi ini harus segera mungkin secara gambaran singkatnya adalah menyesuaikan dengan pasar. Karena kita lihat juga selain tadi pola pemasarannya yang meningkat di online, perubahan konsumen juga terhadap belanja online sudah bergeser. Bu Iren saya yakin banyak belanja online lah daripada sekarang beresiko terpapar. Pak Nur Rohman, ya saya kira juga itu. Walaupun saya
karena usianya lanjut sering gaptek. Jadi yang belanjanya anak atau cucu saya. Tetapi kita kita tahu bahwa online ini mewarnai perdagangan dan semakin kuat di era pandemi ini. Lalu yang kedua, kita harus melihat juga infrastruktur yang ada. Infrastruktur yang ada, yang sederhananya adalah bahwa masyarakat hampir di semua pelosok sudah memiliki smartphone dan belanjanya melalui smartphone. Dan saya yakin salah satu yang kita bahas saat ini adalah consumer behavior. Tadi belanja terutama untuk produk sehari-hari. Jangan jauh-jauh, produk kosmetik pun Bu Iren dan Mbak Sasti ini pasti mulai belanja melalui online. Nah, tetapi masyarakat tentunya sudah mulai bergeser ke sana karena mereka sudah memiliki infrastruktur, dan infrastruktur yang harus disiapkan masyarakat sekarang pemerintah tentunya jangkauan untuk bertransaksi. Internet ini sampai mana sih dan sampai mana? Saya tahu 83.000 desa tidak semuanya mempunyai fasilitas. Ada yang bolong-bolong, kalau tidak salah 20.000. Tapi secara nasional 3G, 4G sudah ada di sana. Dan di sini dinyatakan 58% penduduk Indonesia melakukan transaksi melalui smartphone. Ini pertumbuhan e-commerce-nya. Ini adalah perubahan yang signifikan. Jadi saya katakan tadi, perubahan yang signifikan di era pandemi, industri FMCG adalah salah satu industri yang terdampak dengan cukup signifikan. Tetapi juga kita harus melihat pasar karena konsumsi rumah tangga yang tadi bisa diwarnai produk impor dan produk lokal, juga tergantung pola pemasarannya. Konsumsi rumah tangga sekarang diwarnai tidak hanya perdagangan offline, tapi juga dengan perdagangan online. Ini harus segera dimanfaatkan. Dan kita lihat dari transaksi e-commerce saja, pertumbuhannya sangat cepat. Diprediksi tahun 2021 ini akan dicatatkan dari Bank Indonesia transaksi 337 triliun rupiah. Bahkan diprediksi, ini masih posisinya perdagangan e-commerce ini masih 4%, 3-4% di GDP. Diprediksi tahun 2030, nilainya akan jauh berlipat ganda di 4.500 triliunan atau berkisar di 18% dari GDP. Ini kalau tidak dimanfaatkan, ya tidak ini harus dimanfaatkan. Sehingga tadi apa yang saya sampaikan, konsumsi rumah tangga ini akan diwarnai dengan produk impor dan produk lokal. Mekanisme pemasarannya juga diikuti dengan pola belanja masyarakat yang bergeser dari offline ke online. Maka industri fast moving consumer goods ini yang selama masa pandemi terdampak cukup parah harus segera beradaptasi dengan kondisi terakhir. Kondisi terakhir ini sehingga tadi terutama dengan fasilitasi INA produk konsumsi rumah tangga, kita harus mempunyai visi yang jelas melihat kondisi saat ini yang harus kita beradaptasi, dan tadi visinya adalah produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Sementara itu dulu saya untuk menjawab, karena sifatnya menjawab pertanyaan, bukan menyampaikan paparan. Terima kasih, Mbak Sasti. Ya, Pak Oke, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa ini, kita di awal sudah dikasih nih paparan oleh Pak Oke bagaimana tren industri FMCG pada khususnya dan juga industri pasar domestik pada umumnya. Nah, mungkin saya akan ke Bu Iren terlebih dahulu nih sebagai pelaku industri dari FMCG itu sendiri. Bagaimana Bu, perubahan apa yang paling signifikan dalam industri FMCG dari sebelum dan saat memasuki pandemi? Silakan Bu Iren. Ya, terima kasih Mbak Sasti. Ya, tadi pemaparan dari Pak Oke betul banget, Pak. Ya, mengalami dampak nggak? Sangat betul sekali gitu ya. Apalagi terutama di kami ini banyak sekali customer kami yang memang bentuknya di area pariwisata ya, jadi kayak hotel, restoran, kafe tutup total gitu ya. Jadi itu juga berdampaknya besar, terutama area-area modern trade ya, supermarket dan sebagainya, orang berhenti belanja ke sana gitu ya. Jadi bagaimana supermarket juga mulai mengembangkan usaha online. Jadi yang kami lakukan adalah betul sekali yang tadi Pak Oke sampaikan. Bagaimana kita nggak bisa berdiam diri gitu karena offline-nya terdampak, terpapar, terus gimana gitu ya. Nah akhirnya betul sekali yang berkembang pesat adalah layanan e-commerce, dan bagaimana kami juga sesuai komitmen perusahaan kami terus memberikan layanan yang terbaik. Bagaimana akhirnya layanan antar ke rumah itu yang jadi harapan gitu, karena customer nggak mau keluar rumah, jadi berharap kayak kebutuhan airnya ini bisa tersuplai dengan layanan antar yang lebih cepat, lebih mudah gitu untuk mereka. Dan betul sekali, memang betul bagaimana pandemi ini membawa kita terus catch up ya, berkejar-kejaran dengan teknologi yang ada supaya kita bisa tetap maju, kita bisa tetap menjangkau banyak area gitu di Indonesia yang mungkin dulu masih ada kehambat ini dan itu gitu ya, distribusi dan itu. Dah kita bersyukur ternyata lewat pandemi ini justru jalan-jalan ini semakin terbuka ya, teknologi ini membuka pasar, membuka jalan lebih luas gitu. Seperti itu luar biasa Bu Iren, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya juga akhirnya terbuka nih Bu Iren ya, bahwa ternyata bisnis FMCG yang kita kira itu akan tahan banting begitu ya pas pandemi, ternyata tetap juga mengalami kontraksi, apalagi mungkin kalau produk dari FMCG itu sendiri usia produknya pendek ya Bu Iren ya, jadi memang harus disiasati bagaimana nih untuk menyalurkan pasok tersebut. Nah kalau dari Pak Nur Rahman silakan Pak, pertanyaannya masih sama Pak Nur, silakan. Ya, jadi sejalan sih dengan yang disampaikan dari Bu Iren dan Pak Dirjen, itu pada kondisi pandemi ini memang kondisi tersebut menyadarkan kita pentingnya teknologi. Seperti beberapa customer kami yang sudah menerapkan IoT berbasis cloud itu, mereka lebih siap pada kondisi ini. Di saat sebagian besar karyawan itu diminta untuk bekerja di rumah, karyawan tersebut harus tetap bisa bekerja secara optimal. Contohnya customer kita ada di Salatiga, itu produsen kosmetik yang cukup besar. Pada masa pandemi ini kan setengah karyawan mereka harus bekerja dari rumah. Seperti kita tahu, engineering itu kita sulit untuk bekerja di rumah, karena engineering itu pegangannya mesin gitu. Tapi dengan adanya teknologi ini, admin engineering tetap bisa memantau mesin yang mengalami kerusakan, memantau ketersediaan spare part, men-assign engineering di lapangan untuk memprioritaskan perbaikan mesin yang kritikal gitu. Itu semua bisa dilakukan selama WFH dengan adanya teknologi. Itu sih. Berbeda dengan produsen yang belum menerapkan teknologi, itu mereka pasti akan ke lingkungan dengan produksi yang pasti juga akan menurun. Itu sih dari saya. Oke, baik Pak Nur Rahman. Jadi sebenarnya pandemi jadi alarm atau jadi chief transformation sebenarnya ya. Gara-gara harus WFH, karyawannya mungkin sebagian, jadi memang kita bergantung oleh teknologi, apalagi mungkin terlebih di shop floor-nya begitu ya Pak Nur Rahman ya. Baik, saya mungkin akan kembali ke Pak Dirjen gitu ya. Masih ngomongin terkait pandemi nih Pak. Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus dari Kementerian Perdagangan untuk industri FMCG pada saat pandemi seperti ini, Pak? Atau ada bantuan gitu dari pemerintah? Begini, pemerintah lebih makro. Saya tahu ini contoh permasalahan, saya sampaikan begini deh. Sejak diberlakukannya
ini tadi kan pertumbuhan nih bagus nih, gitu kan. Pertumbuhan di kuartal kedua ini menyatakan kita lepas dari resesi karena 7%-nya. Ini rupanya setelah kita lakukan PSBB di tahun 2020, gitu kan, kita ini teledor. Mohon maaf, semua pihak teledor. Kita euforia. Pertumbuhannya walaupun meningkat, walaupun posisi negatif, kita bisa prediksi itu kapan bakal di positif. Akhirnya muncul positif itu. Tapi euforia nih, rupanya kita melepas masker, bahasanya gitu deh, sederhananya. Bahasanya melepas masker, memang hasilnya 7%, gitu. Tapi apa yang harus dibayar oleh kita? Pada awal Juli, tanggal 2 Juli kita langsung menerapkan PPKM darurat. Artinya, PPKM darurat itu pembatasan pergerakan masyarakat lah, bahasanya segitu. Artinya mobilitas kita tahan. Karena tadi, pada saat itu, karena euforia kita, yang terpapar ratusan ribu, gitu kan. Yang masuk ke rumah sakit sampai bed occupation rate-nya itu kedodoran. Di tengah jalan oksigen hilang dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah euforia kita. Sehingga terpaksa yang kita sudah gara-gara loncat nih maju 2 langkah, harus mundur lagi 5 langkah. Dimasukkanlah PPKM darurat, gitu kan. PPKM darurat tuh adalah menutup mobilitas pergerakan masyarakat. Menutup itu dengan berbagai cara. Yang kami lakukan dengan Pak Budi protes terus ke saya tuh adalah pusat perbelanjaan ditutup. Departemen store ditutup, restoran ditutup, kita tutup semua. Ada pembukaan tertentu, contohnya restoran, boleh buka, tapi hanya take away, delivery. So, ternyata itu tidak mengangkat banyak, hanya mengangkat 5% pakai take away dan delivery. Tidak bisa menutup biaya yang ini, yang terjadi. Ini adalah warnanya saya singkat aja. Euforia kita dari akhir tahun sampai ke pertengahan semester ini yang meloncat dengan 2 langkah, akhirnya harus mundur lagi 5 langkah. Gitu kan? Ini yang saya ingin pesankan. Sehingga begitu PPKM darurat, ribut saya dengan Pak Budi ini bagaimana berusaha menggerakkan roda ekonomi dan sebagainya, mulailah kita bergerak dengan pemerintah ini mengeluarkan kebijakan bagaimana menggerakkan roda ekonomi tanpa harus meninggalkan kesehatan. Muncullah PPKM bertingkat, berlevel. 4, 3, 2, 1. Kalau 4 apa yang boleh dibuka, 3 apa yang boleh dibuka, apa syaratnya, dan keterlibatan asosiasi diperankan sangat besar. Bagaimana kita normal barunya yang kedua. Yang pertama adalah kita jaga jarak dan segala macam. Yang kedua ini sekarang selain jaga jarak dan segala macam yang sudah terbiasa, pakai peduli lindungi, gitu kan? Pakai peduli lindungi. Jadi inilah ini. Dan kita tetap memprioritaskan kesehatan, tetapi roda pergerakan ekonomi kita gerakan disesuaikan dengan kinerja masing-masing daerah terhadap penanganan pandeminya. Ini yang kita lakukan. Kita tidak ingin lagi meloncat 2 langkah, mundur 10 langkah. Kita harus bertahap. Karena yang perlu jadi catatan adalah Desember Januari ini ada indikasi kuat terjadinya gelombang ketiga, di mana telah terjadi di negara-negara lainnya. Singapura pun terjadi, Malaysia terjadi gelombang ketiga. Sehingga
Ini kita harus jaga dari sekarang. Semua pihak tidak boleh terlalu euforia dengan pembukaan ini. Dan ternyata kenyataannya baru diuji cobakan pembukaan wisata di Pangandaran. Waduh, viralnya kayak main. Kayak apa? Baru kita buka adalah salah satu nih yang harus ditutup dan oleh Pemda DKI akan ditutup sampai akhir ini gara-gara euforia gitu kan. Dan kebetulan ini kita tidak boleh itu. Jadi saat ini pemerintah melakukan secara hati-hati, gradual, bahkan tadi dari pusat perbelanjaan itu yang kita pantau yang paling disiplin. Dari departemen store di bawahnya, tapi nilainya masih B+ lah. Ini Pak, ini bukan laporan saya, ini laporan Pak Budiarjo nih. Kita disiplin selalu, Pak. Ya, kita disiplin. Ya, yang selalu masuk ke kami. Jadi bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam menangani pandemi ini keterlibatannya mereka yang merekomendasikan siapa yang boleh dibuka dan sebagainya dengan komitmen tadi protokol kesehatan dengan ketat. Itu kita lakukan. Dan ini harus kita jalankan terus. Dan terakhir, karena merasa Pak Budi ini sudah merasa baik melakukan pengendalian anggotanya, Pak Budi meminta pelonggaran baru. Karena selama ini pusat perbelanjaan baru diuji cobakan, boleh bawa anak-anak, gitu kan. Nah, kita izinkan, boleh bawa anak-anak, tetapi tidak boleh anak-anak yang secara mandiri, harus didampingi orang tua. Boleh, gitu kan. Dan sekarang karena Pak Budi merasa berhasil, nge-WA lagi, tolong usulin lagi, perluas tuh uji cobanya ke wilayah-wilayah lain. Dan tolong buka juga permainan anak dan sebagainya gitu kan untuk ya, anaknya kasihan Pak, nggak bisa main ya, Pak. Betul Pak, betul karena tadi ternyata pusat perbelanjaan dan departemen store tetap aja sepi kalau ibu-ibunya bisa berbelanja tanpa bawa anak gitu. Itu jadi repot ya. Jadi kita lakukan itu secara bertahap tetapi terkontrol dan berbagi tugas antara pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha. Kita di hadapan kita bulan Desember dan Januari akan terjadi gelombang ketiga, gitu kan? Sehingga tadi pola perdagangan pun tadi pergeseran dan pola masyarakat bertransaksi pun bergeser dari offline ke online, gitu kan? Karena kesadaran masyarakat, pemerintah juga berusaha mempercepat vaksinasi. Karena pandemi ini kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Pandemi ini kita tidak tahu, tapi kita akan berdampingan bersama virus, gitu kan, bersama pandemi. Tetapi kita pastikan imunitas kita terjaga, sehingga manakala terjadi terpapar, itu tetap mungkin tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tidak perlu masuk ICU dan sebagainya, yang membuat kita kedodoran gara-gara oksigen nggak ada dan sebagainya itu kan gitu. Nah itu kita tetap harus hati-hati mengelolanya, dan ini tidak bisa pemerintah sendirian, harus melibatkan semua aspek, termasuk asosiasi kita libatkan. Bahkan di pembukaan pusat perdagangan dan perniagaan ini menjadi benchmarking untuk membuka yang lain-lainnya, tempat wisata dan sebagainya. Karena tadi saya bilang kalau kembali ke FMCG, ya tempat-tempat itu kan tempat-tempat penyaluran, saluran dari FMCG, gitu kan. Nah itu yang penting. Lalu kenapa kita ini berbicara, karena ini kaitannya dengan UMKM tadi. Pemerintah tidak bisa lebih, tidak hanya bisa memberikan insentif permodalan perbankan, tidak bisa hanya memberikan kemudahan tadi
Pak Budi kan selalu teriak, tolong dong ada insentif pengurangan pajak dan sebagainya lah gitu ya. Nah, itu kita sangat hati-hati. Bukan itu jawabannya. Makanya jawabannya adalah buka lagi saluran dari produk-produk UMKM ini gitu kan. Sehingga tadi kita lakukan pembukaan saluran-saluran buat UMKM ini secara hati-hati, secara bertanggung jawab, ada keterlibatan semua pihak, sehingga tadi kalau tidak hanya FMCG, tapi berdampak pada tadi roda bergerak ekonomi, tapi kita tetap memprioritaskan kesehatan dan secara bertahap. Gambarannya itu yang bisa dilakukan pemerintah. Karena saya paham ada juga UMKM yang diberikan insentif dengan KUR diperkecil dari 6% sampai akhir tahun. Tapi mereka nggak memanfaatkan itu. Kenapa? Karena salurannya nggak ada. Yang ada beban harus bayar angsuran, gitu kan. Sementara mereka dengan menurunnya daya beli masyarakat, omset yang menurun dan sebagainya, beban-beban tidak berkurang tuh, biaya listrik, biaya sewa, biaya apa, gitu kan. Jadi ini yang sangat kita perhatikan, kehati-hatian, sehingga tadi kita ini PPKM ini tidak akan terus berjalan karena kita tidak tahu pandeminya. Mungkin buka tutupnya adalah naik turun karena tadi tergantung kinerja penanganan pandeminya. Kalau meningkat ya kita turunkan levelnya. Kalau menurun ya kita tingkatkan levelnya. Dan itu adalah tergantung dari disiplin kita semua. Disiplin pelaku usaha, disiplin pemerintah. Karena kebanyakan, mohon maaf nih yang saya pantau, begitu kita buka hotel dan restoran, yang berpesta ria pemerintahan. Banyak yang melakukan pertemuan-pertemuan di hotel-hotel yang belum dibuka lagi. Aduh, saya bilang, kita repot tuh mengawasinya. Tapi enggak, ini adalah new normal kedua yang tadinya 3M, 3 atau 5M, 5T, sekarang ditambah 2P, peduli lindungi. Gitu. PL, peduli lindungi. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini tentunya pemerintah pastinya sudah mempersiapkan dan juga mengusahakan untuk roda perekonomian tetap berjalan, namun tetap memprioritaskan kesehatan dan kita semua di sini berperan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Baik, mungkin tadi kaitannya masih ada dari Pak Dirjen juga nih Pak. Tadi ada pembukaan pusat perbelanjaan itu kaitannya dengan modern trade yang ada di FMCG. Saya akan ke Bu Iren mungkin ya. Bu Iren, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih perjalanan produk dari PT Panvilla Indosari dari hulu ke hilir dan mungkin boleh diceritakan juga pada saat bagaimana pandemi. Silakan Ibu. Oke, ya Bapak Ibu saya izin share screen ya supaya lebih kenal sama kami nih PT Panvilla Indosari. Ya, sudah terlihat ya. Ibu ya. Sudah Ibu Iren, silakan. Oke, ya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu perkenalkan bahwa kami Panvilla Indosari, pabrik kami adanya di Jawa Barat, tepatnya di Cicalengka, di Desa Nagrog. Ya, jadi itu tepat di kaki Gunung Mandalawangi, ya, itu di mata airnya. Dan kami ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun nih. Ya, jadi kami memang bergerak fokus di air minum dalam kemasan dan memang kami fokusnya adalah di kesehatan. Ya, jadi produk kami mungkin kalau Bapak Ibu kenal dengan banyak produk air mineral yang comes up datangnya dari multi produk. Nah, company yang multi produk. Sementara kalau kami Panvilla Indosari, produk kami adalah di air putih. Ya, nah nanti kami akan share bagaimana kami ada 2 produk, satu air mineral, satu lagi functional water yaitu air alkalin. Nah kami punya visi misi yaitu menjadi perusahaan air minum yang memiliki nama baik dan dicintai oleh semua orang. Itulah arti kata Panvilla, dicintai oleh semua orang. Kemudian misinya adalah selalu memberikan inovasi yang bermanfaat, kualitas yang diakui dan pelayanan yang melebihi harapan. Ya, nah sebetulnya kami ini punya
mimpi yang besar yang pengen dibawa, bahwa kalau tadi sempat dengar pemaparan dari Pak Budi juga ya, bagaimana kita ini Indonesia punya produk yang bagus banget ya. Kita ini punya sumber daya alam yang bagus sekali. Kita punya bahan baku yang kualitasnya luar biasa gitu ya, the best betul-betul gitu. Dan kita pengen kasih lihat bahwa kita sebagai produk lokal ini perlu bangga sama produk lokal Indonesia gitu, yang bisa bersaing di taraf internasional. Nah, ini salah satu yang membedakan adalah bagaimana kalau ditanya cost terbesar perusahaan itu apa sih? Ini, maintenance mata air. Jadi mata air kami ini bukan mata air yang ini ada sumber mata air terus dibor, bukan ya. Tapi ini betul-betul kami melestarikan yang namanya mata air, sumber mata air ini kami belajar bersama beberapa dari Dinas Geologi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, bagaimana melestarikan mata air, sehingga mata air ini kami buatkan ada satu rumahnya, ada satu maintenance-nya, bahkan ada tim yang khusus terus mengawasi mata air ini. Dan mata air ini sertifikat mata airnya kalau bisa dibilang ini akte lahirnya mata air ya, kalau dibilang AMDK semuanya juga 100% mata air. Nah, buktinya ini sertifikatnya ya. Dan kita diuji setiap tahun oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai mata air kelas 1, bahan baku air minum. Nah, inilah yang menjadi satu kebanggaan bagaimana Jawa Barat nih punya mata air yang luar biasa gitu ya, dan yang perlu kami jaga. Karena mata air ini juga menjadi salah satu mata air yang mengairi Sungai Citarum. Jadi kami merasa bahwa kami punya tanggung jawab yang besar untuk melestarikan juga sumber daya alam ini supaya nggak habis. Dan 20 tahun lebih, buktinya kami jaga mata air ini tidak pernah berkurang semili pun dalam kondisi cuaca apapun. Gitu ya, karena kita protect betul-betul lingkungan sekitarnya, bagaimana awareness untuk jaga lingkungan, kebersihan, tidak boleh sampai merusak struktur tanah dan sebagainya, itu betul-betul kita jaga. Nah, kemudian dari mata air, prosesnya adalah masuk ke high water treatment. Apakah air dari mata air bisa diminum? Langsung bisa. Ya, tapi karena dia akan masuk ke dalam proses pengemasan, maka kita menggunakan high water treatment system. Ya, supaya kualitasnya tetap terjaga ketika sampai di tangan konsumen. Ya, melewati perjalanan dari gunung ke kota, gunung ini dari pulau kita nih, dari di Jawa, ya, dari Jawa Barat bisa sampai ke kota-kota lain. Nah, ini. Dan ini salah satunya penerapan Industri 4.0 yang sudah dilakukan selain banyak di lini-lini yang lain adalah bagaimana penerapan di sistem water treatment ini sudah otomatisasi dan pemantauannya udah real time. Jadi konsentrasi ozonnya udah otomatis dengan flow air yang masuk itu bisa dimonitor dengan real time ya. Nah, kemudian jaminan produk yang teruji sesuai dengan visi misi kami selalu memberikan produk yang berkualitas. Makanya kenapa kami memiliki tim yang setiap produksi itu diuji secara berkala terus-menerus, ya. Dan kami semua proses produksinya sudah automatic packaging system, jadi untouched, ya. Jadi betul-betul dari awal nanti kita bisa lihat di akhir, saya akan kasih lihat juga share bagaimana sistem produksinya. Nah, dan kualitas pembuatan kemasan, ya. Ini juga kita menggunakan bahan baku yang betul-betul food grade, ya, karena kita belajar cukup banyak bagaimana kemasan yang baik ini penting sekali karena mempengaruhi isi daripada air tersebut. Ya, kemudian automatic filling and packaging technology, ini semuanya sudah dilakukan di kita mulai dari proses awal sampai akhir masuk ke dalam dus ya. Kemudian nah, ini yang tadi disampaikan 100% quality food grade material. Ya, jadi semuanya bukan berasal dari proses yang apakah produk ini kemasannya second kah gitu ya atau berulang kah, bukan. Tapi kita menggunakan biji plastik yang betul-betul baru karena kalau banyak kandungan daur ulang yang tidak food grade ini bahaya juga untuk kesehatan kita. Ya. Nah, dan ini distributionnya gitu ya, distributionnya and delivery service-nya udah menjangkau banyak kota di Indonesia, dan kita juga bekerja sama dengan traditional market, modern market, beberapa horeca, institusi, dan sampai ke e-commerce. Nah, mungkin nanti e-commerce di akhir saya akan
share sedikit. Nah, dan izinkan saya share bagaimana jalan-jalan sedikit ya Bapak Ibu, kita menuju Cicalengka, ya, tanah Sunda. Kita jalan-jalan ke gunung sebentar ya. Oke. Kampung saya tuh, Biren. Waduh, Pak, senang sekali ini, Pak. Kita main ke kampung Bapak nih, Pak ya. Kita pulang sebentar, ya. Iya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Ibu Iren? Oke, ya. Bu Iren mohon izin untuk suaranya mungkin. Maaf, gimana Ibu? Untuk suaranya belum terdengar, Bu Iren. Oh, suaranya belum terdengar ya? Oke. Sebentar ya Bu, saya stop share dulu. Ini karena perjalanannya jauh ke Cicalengka gitu ya, jadi butuh waktu gitu ya. Iya, bayangkanlah kita sedang berjalan menuju pegunungan ya. Oke, sebentar ya. Siap Ibu. Oke, kita coba lagi. Apakah udah ada sekarang? Belum Ibu Iren? Belum juga. Oke. Ya, kalau gitu ini baru lagu, cuma lagu aja sih Bu sebetulnya. Gak apa-apa ya. Jadi nanti sambil berjalan, sambil jalan saya akan sambil jelasin juga ya. Siap. Oke. Ini kalau sudah melihat pegunungan begini kita udah seger, ini wisata juga Ibu Iren. Wisata ya, benar. Ya, ini adalah pegunungan Mandalawangi dan inilah sumber mata air kita, ya. Nah, ini masuk ke water treatment, kemudian di ozonisasi ultraviolet dan kemudian masuk ke dalam ini cup, kemasan cup, ya, yang Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini packaging untuk dusnya. Kita menggunakan 3 layer supaya mencegah kebocoran juga dan tidak langsung terpapar oleh matahari. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, inilah asal mula botol. Menggunakan preform, ya. Kemudian masuk ke mesin blowing, kemudian di blow menjadi besar. Nah, Bapak Ibu mohon maaf saya berhenti sedikit di sini. Jadi setelah botol ini di blow menjadi besar, menjadi botol seukuran, kalau ini yang Bapak Ibu lihat ini adalah ukuran 1500 ml. Kita ini masih menggunakan yang namanya rinsing botol, ya. Jadi setelah menjadi besar, kemudian disemprot menggunakan air bertekanan tinggi yang sudah diproses. Air ini yang sudah melewati high water treatment, air yang udah layak diminum, langsung dicuci bersih supaya tidak ada kandungan mikroplastik yang tertinggal di dalam botol yang baru di blow. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk proses filling dan capping, dan setelah itu baru labeling. Nah, dan ini adalah salah satu inovasi kami juga membuat botol kaca, ya, untuk mendukung Go Green. Nah, kami akan berikan nama Heritage Bottle. Heritage Bottle ini karena kenapa dikasih nama Heritage Bottle? Karena di sisinya ada motif batik, Bapak Ibu. Ya, kita pengen ngangkat bahwa budaya batik ini budaya Indonesia, nih, ya. Nah, dan ini adalah mesin yang melakukan pembersihan, cleaning, dan pengisian untuk galon. Ya, ini storage kami. Dan inilah produk kebanggaannya Jawa Barat yang untuk kami sendiri kami bangga sekali karena produk ini nggak cuma hanya ada di Indonesia gitu ya, tapi dikenal oleh banyak negara di dunia juga. Oke. Iya. Bagus. Nah, itulah gambaran biar kenal sedikit sama salah satu produk kami, yaitu RON 88. Wow, saya kembalikan Mbak Sasti, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iren. Ini bangga sekali ternyata produk asli Indonesia. Kalau tadi Pak Dirjen, ini menu utama, menu makan siangnya warga negara Indonesia ya ditentukannya oleh begini ya Pak ya, cintai produk Indonesia ya Pak. Pak Budi, nanti mungkin saya akan gini Pak, jadi intinya gini, ini kan perlu kita informasikan selain tadi bentuknya bisnis matching dan segala macam. Ya.
intinya saya akan menginformasikan ke masyarakat karena tugas kami salah satunya adalah pemasaran produk dalam negeri. Waduh, terima Ya, kasih tuh Bu Iren tuh. itu adalah Bu Ida. Ya, Tapi Pak. pemasaran itu kan tidak harus berdagang. Ya. Tapi intinya yang akan kita kembangkan, mungkin saya mengajak Pak Budi nanti untuk duduk di sini, adalah bagaimana memberikan label, menginformasikan masyarakat sejauh mana setiap produk itu memang produk dalam negeri. Iya, BBI-nya, BBI ya. Segala macam gitu. Betul, Pak. Nanti kita duduk bersama untuk itu, siap, Pak. Siap. Bagus tuh, Pak. Kita bikin program kayak Malaysia itu, Pak. I Love Malaysia. Nah, itu kita bikin lagi, Pak. Kita bikin. Bagus, Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Budi Arja dan juga Pak Dirjen. Mungkin tadi kalau dari Bu Iren sebagai pelaku industri FMCG-nya, kita akan beralih ke Pak Nur Rahman nih, selaku penyedia digitalisasi untuk industri. Kalau dalam hal ini mungkin akan lebih fokus kepada industri FMCG ya, begitu ya Pak ya di forum ini. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak dari PT Diatera Cipta Teknologi apa itu dan juga produk-produk apa saja yang ditawarkan terutama untuk membantu industri FMCG. Silakan Pak. Oke, PT Diatera Cipta Teknologi ini juga benar-benar asli Indonesia. Jadi kita itu merupakan penyedia industrial IoT dan teknologi informasi untuk industri manufaktur. Customer kami itu tersebar dari banyak bidang ya, mulai dari kosmetik, makanan, minuman yang termasuk FMCG, kemudian ada produsen farmasi, elektronik sampai otomotif. Gitu. Jadi ini Diatera ini kita punya misi untuk membantu para pelaku industri, terutama produsen produk untuk menerapkan teknologi 4.0 yang notabene rata-rata masih kesulitan untuk menerapkannya karena dinilai investasinya terlalu tinggi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita analisa, kita bisa meminimalisir investasi dulu. Jadi kita fokus terhadap proses-proses yang kritikal supaya investasi yang dikeluarkan bisa ditekan dan teknologi yang diterapkan menjadi efisien dan tepat sasaran. Nah, kemudian untuk produk, kita ada beberapa produk. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Silakan. Nah, ya, pertama itu ada OEE System. OEE System ini adalah sistem untuk memonitoring sebuah mesin. Jadi kalau di awal itu saya cerita ada customer kita di Salatiga, produsen kosmetik ya, yang cukup besar. Mereka bisa melakukan WFH tapi tetap produktif. Ini salah satunya dengan menggunakan OEE System ini. Jadi kita bisa melihat dari manapun kondisi mesinnya rusak atau tidak, outputnya sudah berapa, kualitasnya berapa persen, rejectnya ada berapa, itu semua berbasis cloud computing. Kemudian di sini juga ada weighing system. Weighing system ini produk untuk penimbangan ya. Jadi kalau misalnya di proses mixing atau produk kosmetik yang ada liquid itu kan semua rata-rata memakai weighing system. Nah, di sini kita fungsinya untuk menjaga kualitas. Jadi dengan menjaga kualitas kita juga menjaga kepercayaan dari customer. Kemudian di sini ada production counter. Nah, ini versi simpelnya dari OEE yang minimal kita tahu dulu nih produknya berapa, targetnya sekarang itu berapa, kemudian rejectnya ada berapa. Di sini juga ada warehouse management system untuk FMCG ini sangat vital ya, terutama untuk proses first expired dan first output karena banyak sekali di retail, kemudian distributor itu banyak stok-stok yang malah jadi tidak bisa terpakai karena kesalahan dari manajemen warehouse-nya sendiri. Kemudian di sini ada temperature monitoring system, ini kita inovasi baru ya, terutama pada masa pandemi ini, di mana semua kontak itu diusahakan untuk hilang. Jadi kalau sekarang mulai dari sistem absensi ya, sistem absensi, kemudian banyak sekali ya untuk temperatur ini penerapannya. Kemudian selain sistem absensi pun bisa juga diterapkan untuk cold storage. Jadi kalau di FMCG ini untuk makanan beku itu kita bisa memonitor kondisi temperatur dari cold storage, di mana itu kan sangat kritikal ya untuk cold storage. Jadi ketika ada temperatur drop, itu sistem bisa menotifikasi terlebih dahulu sebelum temperaturnya benar-benar drop. Kemudian di sini ada salah satu
produk kita lagi ada Energy Monitoring System. Ini untuk memonitor energi yang terpakai. Kemudian kita juga ada Custom Industrial Solution. Ini kita menyadari bahwa setiap produsen, setiap bidang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya kita sangat terbuka untuk diskusi, untuk mencari proses mana yang paling kritikal untuk kita lakukan improvement supaya investasinya bisa ditekan dan tepat sasaran. Itu sih lini-lini produk dari Diatera sendiri. Oke, baik Pak Nur Rohman. Nah, mungkin saya pertanyaannya masih untuk Pak Nur Rohman nih Pak. Apa sih solusi atau yang selama ini ditemui Pak Nur Rohman dari PT Diatera Cipta Teknologi untuk industri FMCG? Apa sih Pak yang biasanya permasalahan kaitannya dengan teknologi gitu dengan di industri FMCG? Oke, jadi yang pertama sih yang saya izin share screen lagi ya. Jadi kalau untuk problem-problem itu memang sangat banyak sekali ya. Jadi kita coba saya jabarkan untuk 3 use case aja dulu. Jadi pertama kan untuk use case pertama ini untuk bagging premix nih. Jadi proses mixing. Jadi sebelum misalnya kita punya produk kopi A. Kopi A itu terdiri dari 3 material nih. Material gula, kemudian ada creamernya dan kopinya. Nah itu kan sebelum proses mixing, itu raw material datang dulu nih secara terpisah. Nah kemudian dari proses raw material ini, operator gudang itu akan input material, kemudian masuk ke QC. Tim QC ini akan menguji materi dari si raw material tersebut. Kalau lolos uji materi, sistem akan membuat label dengan barcode khusus. Nah, barcode ini akan terpakai ketika proses penimbangan. Jadi di gudang premix nanti ada admin premixing itu membuat production order. Kemudian setiap item perintah kerja pun memiliki barcode khusus. Di proses penimbangan nanti operator produksi itu tidak perlu bingung, tinggal scan scan perintah kerja, kemudian scan material yang akan ditimbang. Nah ini akan memastikan bahwa material yang ditimbang sudah benar. Jangan sampai kita mau bikin kopi malah memasukkan garam gitu kan. Kemudian ketika berat ditimbang pun kalau beratnya belum sesuai dengan formula yang sudah ditentukan, itu nggak akan mencetak label. Nah ini sebuah foolproof ya, supaya operator itu formulasi gramasi itu tetap tepat sesuai, supaya kualitas dari produk itu tetap terjaga. Karena kalau kita sudah terjadi kesalahan yang defect market ya istilahnya. Defect market yang sudah sampai ke tangan customer itu akan sangat mencederai kepercayaan dari customer. Nah, ini untuk bagging system. Jadi bagging system ini bisa use case-nya banyak sekali. Jadi ini kita utarakan salah satunya. Kemudian di sini untuk temperature monitoring system ya. Nah, ini untuk cold storage yang tadi juga saya udah utarakan di awal. Nah ini untuk cold storage ini di FMCG terutama untuk frozen food ya, yang sekarang itu dari masa pandemi sedang naik. Nah ini ada kebutuhan untuk cold storage. Cold storage ini sangat perlu dipastikan temperatur suhunya. Nah di layar pertama itu ada cold storage-nya, kemudian di layar kedua kita itu memasangkan IoT-nya, data logger yang kita sebut ya. Jadi di sana ada sensor, kemudian ada sebuah mikro untuk komunikasi data. Ketika ada suhu drop, itu nanti akan langsung notifikasi ke handphone si maintenance gitu. Nah, sebetulnya teknologi seperti ini tidak perlu investasi yang besar sebetulnya. Gitu. Kemudian untuk use case berikutnya adalah warehouse management. Nah, ini yang paling kritikal juga ya untuk manajemen warehouse itu, manajemen gudang. Itu ya adalah first expired, first output. Bukan first in, first output, tapi first expired, first output. Jadi mulai dari proses inputnya, barang datangnya kapan, kemudian expirednya kapan, penyimpanannya pun harus sesuai. Jadi kalau dibantu dengan sistem, ketika kita mau output, mau ngambil barang, kita akan diberitahu yang harus dibawa itu yang mana dulu, di rak berapa, di area mana. Jangan sampai kita salah mengambil produk, apalagi kalau kesalahan barang ya. Kemudian expirednya pun harus sangat diperhatikan. Itu sih contoh-contoh dari penerapan teknologi di industri FMCG ini ya. Itu.
Oke, baik Pak Nur Rahman. Tentunya kami ingin menggali lebih dalam lagi nih Pak terkait teknologi yang bisa diaplikasikan di industri FMCG gitu ya. Kalau nanti kita akan berbincang lagi Pak. Tapi kalau ngomongin soal FMCG juga pastinya memang ini adalah kaitannya dengan konsumsi masyarakat domestik begitu ya. Mungkin saya akan ke Pak Dirjen kembali nih Pak. Kalau misalnya Bapak melihatnya bagaimana Pak kaitannya dengan indeks keyakinan konsumen di kedepannya bagaimana Pak? Kira-kira silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi BPS sudah menyebutkan bahwa indeks keyakinan konsumen, indeks kepercayaan konsumen itu di kuartal kedua tadi sudah mulai meningkat. Angkanya sudah di atas 100, yang sebelumnya 95, bahkan sebelumnya lagi 73, dan sekarang adalah di 107. Ini menandakan bahwa konsumen sudah lebih bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini. Tadi tingkat kepercayaannya itu bisa saja diwujudkan dalam bentuk tetap terfasilitasinya untuk mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari melalui mekanisme yang ada saat ini, dan konsumen sudah dilengkapi infrastrukturnya, bahkan 58% itu sudah mulai bertransaksi melalui smartphone dan sebagainya. Tapi intinya indeks konsumen ini sudah mulai meningkat. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan PPKM darurat ini tidak menurun lagi. Karena ada tingkat kepercayaan yang kita yakin akan bakal meningkat juga, karena tadi ternyata saya dengan Pak Budiharjo nih mengamati bareng-bareng. Ternyata yang tadinya masyarakat resisten untuk divaksinasi, begitu dibuka mal, mereka pengen divaksinasi berjajar. Tuh, hanya tujuannya untuk ke mal, gitu kan? Artinya program-program ini karena diizinkannya hal-hal tersebut. Tapi hal lain yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa saat ini saya mohon izin, saya 15.30 harus berpindah ruangan. Saya mohon izin ya nanti. Jadi saya ingin sampaikan dulu beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Ada mungkin 3 hal. Yang pertama dengan pasar yang saat ini berjalan, bahwa ada offline dan online. Kita pemerintah sedang memastikan, karena bahasanya begini. Ternyata dengan pandemi ini online semakin meningkat. Bahkan sebelum pandemi pun online itu sudah ada dan sudah dirasakan mengancam pola perdagangan offline. Pertama, perdagangan offline itu syarat dengan aturan. Mau buka usaha itu Pak Budi, macam-macam lah. Ada urusan di Pemda, inilah, itulah, inilah, dan macam-macam. Bahkan Pak Budi itu ceritanya, ini Pak bentuknya ini kok, persyaratannya harus ini, gitu kan. Itu ceritanya. Nah, jadi dari offline dan online ini, maka kita sinyalir adanya seperti diskriminasi aturan terhadap offline syarat dengan aturan, online cukup pakai email bisa dagang. Untuk offline begitu mengajukan izin usahanya di rumah ternyata nggak diizinkan. Online dimanapun jalan, gitu kan. Hal-hal seperti itu. Offline syarat aturan. Bu Iren mau memperdagangkan barangnya, labelnya harus bahasa Indonesia tadi. Ini ada namanya Editera. Saya ini berbasis laboratorium. Jadi laboratorium dan saya penerak dulunya itu. Makanya namanya tadi ada terak-teraknya gitu tuh. Jadi saya sangat tahu dengan sistem seperti itu. Nah, begitu Bu Iren ini diawasi nih. Begitu menginformasikan volumenya 100 ml, kalau sampai membohongi masyarakat, pemerintah akan turun jewer Bu Iren. Pasti begitu.
Itu yang offline itu syarat aturan. Sampai tadi Pak Budiarjo masalah lingkungan lah, AMDAL lah, dan sebagainya. Ribet benar untuk offline. Ternyata online seperti nggak ada aturan. Gitu kan. Itu yang pertama. Itu seperti nggak ada aturan. Sehingga kita, pemerintah, sedang mengatur akan memastikan keseimbangan antara offline dan online. Jadi jangan khawatir terhadap yang memang basicnya offline. Selain harus beradaptasi, kita akan coba ada keseimbangan, equal level playing field lah istilahnya antara offline dan online. Itu yang sedang kita atur dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50. Dan tadi juga di aturan-aturan tersebut akan diwarnai regulasi dengan yang memprioritaskan produk dalam negeri. Akan diwarnai regulasi yang memprioritaskan UMKM dalam negeri, gitu kan. Nah, itu antara offline dan online. Perbedaan inequal level playing field-nya itu lebih terasa lagi karena tadi ternyata di online banyak sekali yang diperdagangkan barang-barang non standar. Nah, Bu Iren tadi menyampaikan bagaimana standarisasi yang diterapkan untuk membuat produk kita, gitu kan. Ada salah satu produk yang memang seperti yang Bu Iren pakailah RON 88. Tapi kan ada juga produk yang beredar di online tanpa disertai sertifikasi. Labelnya harus bahasa Indonesia, kan orang Indonesia itu tidak ngerti bahasa ini. Bahasa Inggris pun kedodoran tuh kalau kita 17.500 pulau loh, dengan berbagai karakteristik dan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga harus kita pastikan salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat itu tidak harus berupa materi, tapi diberikan informasi yang mudah dipahami. Itu adalah kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita persyaratkan pakai label bahasa Indonesia. Ternyata di online nggak pakai label. Dagang juga kan gitu. Laku juga lagi. Dan itulah yang keseimbangan yang harus kita pastikan. Dan di offline mana ada terjadi wan prestasi atau terjadi sengketa perdagangan, itu ada salurannya. Nah, di online hanya viral. Wah, yang nggak jelas lah gitu. Ada dibully lah, inilah itu. Dipesan warna merah, datang warna hijau, kan gitu. Ribut lah itu di online. Itulah yang itu. Jadi ada mekanisme penanganan sengketanya di online juga. Itu semua equal play, level playing field-nya akan kita atur. Mainannya di situ. Nah, terkait yang kedua adalah tadi dukungan pemerintah untuk tadi bagaimana penerapan teknologi digital, karena e-commerce itu hanya bagian kecil dari ekonomi digital. Ekonomi digital tuh belum pernah kita bisa definisikan secara pasti, karena prinsipnya saat ini yang terjadi fokusnya lebih banyak di fokus konsumsi, lebih banyak di fokusnya adalah mempercepat informasi, mempercepat proses, dan sebagainya. Tapi belum berbentuk ekonomi digital secara penuh. Kalau ekonomi digital tuh ya tadi pembayaran pun digital dan semua, everything is about digital lah. Tadi Internet of Things. Ekonomi digital itu part of Internet of Things, itu kan. Nah, e-commerce itu hanya bagian kecil dari ekonomi digital, gitu kan. Hanya bagian kecil dari ekonomi digital. Tapi dalam rangka penerapan teknologi digital ini, terutama di industri FMCG, ya saya kait-kaitan aja dengan FMCG, kan gitu. Intinya tadi pemerintah masih dalam proses membangun ekosistem digitalnya. Bukan sekedar memfasilitasi transaksi, komunikasi, informasi, tapi harus sampai ke produksi dan logistik. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nur Rohman itu bagian dari
proses transformasi digitalisasi dari sisi proses. Logistik pun kita harus sentuh dengan teknologi dan sebagainya. Nah, kita terus berupaya mendorong pelaku usaha lokal agar segera melakukan transformasi digital dalam proses bisnisnya, gitu kan? Tidak hanya kita, ya salah satunya nanti saya perlu dukungan nih. Tadi Pak Budiarjo sudah menyampaikan mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Saya apresiasi untuk itu. Infrastruktur itu tentunya menjadi kunci utama dalam sebuah transformasi digital. Salah satunya tadi saya sampaikan, dengan pemerintah melalui Kominfo menargetkan akhir tahun 2022 setidaknya seluruh desa dan kelurahan yang jumlahnya 83.000 desa lebih, gitu kan, minimal sudah terjangkau 4G. Nah, artinya ini harus dimanfaatkan. Ya, ini pemerintah kan belum mensosialisasikan, mungkin Bu Iren juga baru tahu nih, ada target 83.000 desa itu ada 4G di akhir tahun 2022. Dan ini harus dimanfaatkan nih oleh para pelaku usaha. Berbagai kementerian pembina, perindustrian, pertanian, kelautan, perikanan, atau yang lainnya, juga harus mendorong. Ada program-program yang dibangunnya tadi, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan yang mampu mengelola dari hulu dan sampai hilir dengan memanfaatkan teknologi mungkin yang ditawarkan Pak Nur Rahman tadi, gitu kan. Nah, kita harus segera respon. Ini adalah peluang. Jadi peluang ini harus dimanfaatkan. Bahwa pasar kita 17.500 pulau itu mudah-mudahan bisa tercapai, jaringannya minimal 4G di akhir tahun 2022, dan itu harus dimanfaatkan oleh Bu Iren, oleh Pak Nur Rahman untuk memasarkan, mengisi, mewarnai konsumsi rumah tangga ini dengan produk-produk nasional. Ya, sementara ini kan dari perdagangan itu tadi, terutama perdagangan ini titik fokusnya adalah pemasaran produk dalam negeri. Sehingga tadi kita selalu bekerja sama, misalnya dengan saat ini adalah dengan Lokapasar. Bagaimana kita mengatur Lokapasar supaya setidaknya nih, selain harus memenuhi regulasi, juga memberikan pelatihan untuk onboarding pada UMKM atau kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha FMCG tentunya. Pemerintah juga berkolaborasi dengan universitas, asosiasi, jajaran pemerintahan di daerah, komunitas, asosiasi, dan sebagainya, untuk selalu mengembangkan, mendampingi, mengembangkan produk, baik itu dari sisi standarisasi, izin, perbaikan kemasan, dan lain-lain. Dari permodalan juga kita mencoba tadi dengan perbankan, juga mencoba mengangkat wirausaha baru gitu untuk masyarakat yang belum banyak macamnya, bisa membuka wirausaha baru atau bisa bermitra. Misalnya tadi kalau Pak Nur Rahman mau membuka waralaba untuk itu, ya silakan, karena masyarakat itu kadang-kadang punya uang tapi nggak ngerti berusaha. Nah, ditawarkanlah dengan pola waralaba atau apa, itu kita selalu dorong. Ya, promosi juga di makanan dan minuman sehat Nusantara kita lakukan. Dan tadi Pak Budi, saya punya pasukan di seluruh negara nih. Kalau Ina Produk tadi mau tadi memfasilitasi tidak hanya pertemuan antara pemasok dan pengguna gitu kan. Pasar pun saya punya jaringan sampai di seluruh negara supaya buyer-buyer dari luar negeri mengakses
INA produk ini. Siapa itu tujuannya Pak, membantu? Saya pasti akan dukung itu. Ya. Siap, tapi saya mohon izin karena saya sudah ditunggu untuk acara lainnya, saya tidak bisa penuh nih Pak Budiarjo. Ya Pak. Mbak Sasti, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Mbak Iren maupun Pak Nurrohman Fajri. Terima kasih banyak. Saya mungkin dalam waktu 2 menit saya akan leave. Mohon izin ya, Mbak Sasti, Pak Budi, Iren, Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you Pak Dodi. Terima kasih Pak Oke. Ya, sukses. Salam sehat selalu Pak Oke. Terima kasih nih Mbak Sasti kopinya. Baik, terima kasih Pak Oke atas kehadiran dan juga paparannya yang luar biasa. Kita banyak sekali mendapatkan insights baru dari Pak Oke, tentunya mewakili Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini sudah menyiapkan roadmap ataupun infrastruktur dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sangat kondusif bagi pelaku industri maupun UMKM di sini. Nah, tadi kalau Pak Dirjen menyebut inilah yang harus dimanfaatkan oleh Bu Iren, Pak Nurrohman mewarnai produk-produk yang di pasar domestik, saya akan kembali ke Bu Iren nih. Produk-produk apa saja Bu yang ditawarkan oleh PT Panvila? Iya Pak Dirjen, terima kasih Pak. Sehat selalu Pak Oke. Sehat selalu Pak Oke. Iya. Baik, kalau gitu saya perkenalkan lagi ya. Jadi, wah ini senang sekali ya Bapak Ibu ya, Pak Budi juga ini senang sekali kita bisa kenal nih di sini ya. Mungkin ada yang baru kenal ini Ron 88 siapa gitu ya, mungkin ada yang baru kenal. Nah, kita mau kenalan sedikit biar kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang. Nah, supaya bisa disayang ini produknya Cicalengka ya. Oke. Nah, jadi kita mau kenalin bahwa Ron 88 ini salah satu produk terpercaya dari 93 di Jawa Barat ya. Nah, seperti tadi kita kasih lihat bahwa kita berasal dari Pegunungan Mandalawangi, ini yang menjadi salah satu faktor pembeda karena mata air ini menentukan isinya, gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang yang menentukan isi kualitas salah satunya dari apa sih? Dari ini nih, dari sumbernya ya. Nah, sumber ini juga memiliki kandungan mineral yang sangat-sangat kaya gitu ya. Jadi kalau kenapa Ron 88 dulu pernah dikenal dengan sebutan air purba? Karena lapisan-lapisan batuan yang ada di dalam perut bumi ini memiliki kandungan mineral yang ternyata lengkap sekali gitu ya, dan kandungannya bukan hanya lengkap tapi jumlahnya seimbang, tidak berlebih. Jadi sangat aman untuk ginjal kita juga. Tapi mineral-mineral di bawahnya ini menghasilkan air yang betul-betul bukan hanya air aja, tapi air yang punya mineral yang memang kita butuhkan gitu ya. Sesuai standar WHO, setiap hari kita ini membutuhkan ada 25 jenis mineral alami yang memang kita perlukan seperti kalsium, magnesium, mangan, boron dan sebagainya. Ya, dan bagaimana kandungan mineral ini pun kita sertifikasi, kita cek ya supaya betul nggak, ada nggak, jumlahnya seperti apa, sesuai standar atau enggak. Seperti tadi aku sampaikan, betul sekali. Ada standar SNI, BPOM yang harus wajib kita sebagai salah satu perusahaan LMBK ikuti. Ya. Nah, dan ini pun kita mengetes apakah air kita bebas dari kontaminan atau logam berat nggak. Nah, ini ada buktinya. Ya, bahwa air kita ini diuji setiap waktu bebas kontaminan dan logam berat. Nah, ini yang sebetulnya Bapak Ibu menjadi kebanggaan. Air dari produknya Panvila Indosari ini kita pernah dites di Jepang oleh Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto ini adalah ahli air dunia. Beliau keliling ke banyak tempat, banyak negara, dan beliau mengetes air dan ternyata tidak semua air itu punya kualitas air yang baik. Ya, beliau bilang bahwa air yang mengandung kristal heksagonal ini baik untuk kesehatan. Dan ini kami punya videonya untuk buktinya. Bapak Ibu bisa lihat di www.ron88.co.id gitu ya. Kita ada videonya bersama Dr. Masaru Emoto bagaimana beliau tercengang dan beliau tidak nyangka bahwa air dari Indonesia, the one and only di Asia yang punya air dengan kristal heksagonal sempurna. Ya, itu adalah satu hal yang membanggakan sekali bagaimana
air dari Indonesia ini punya kualitas yang wow gitu ya, dan ini langsung dibuktikan oleh profesor ahli air dunia Dr. Masaru Emoto. Itu sebabnya kenapa di kemasan Neron 88 selalu ada kristal heksagonal ya, yang ini adalah satu kebanggaan juga untuk kita, untuk Indonesia sebagai air satu-satunya di Asia. Nah, kemudian kami juga menjaga quality control dan keamanan pangan mutu. Biar gimana Bapak Ibu, yang menjadi konsumen Neron itu siapa? Kami duluan, gitu ya. Seluruh staf, karyawan, kami duluan yang minum produk. Jadi bagaimana kita penting sekali menjaga quality control dan keamanan pangan mutunya. Dan kita punya ISO 22000 untuk food safety, kemudian HACCP, dan kemudian kami juga mengetes air kami ke lembaga-lembaga institusi untuk mengukur kualitas. Itu salah satunya di Monde Selection di Eropa. Ini adalah institusi yang mengecek seluruh brand makanan minuman dunia. Dan kita juga nggak sangka bahwa ternyata RON 88 ini meraih penghargaan Golden Award, ya, penghargaan emas untuk kualitas air mineral. Wow, gitu ya. Dan kita juga punya penghargaan rasa dari International Taste and Quality Institute di Eropa untuk rasa air yang memang taste-nya good. Ya, jadi rata-rata orang yang udah pernah minum RON 88 itu pasti bilang ini rasa airnya enak gitu, after taste-nya tuh enak gitu ya. Nah, karena salah satunya kita sertifikasi dan ternyata itu betul ya. Nah, dan packaging-nya kita menggunakan kemasan food grade dan juga BPA grade. Nah, ini adalah air mineral kami. Kami mau memperkenalkan salah satunya adalah functional water. Hari ini produk alkalin di Indonesia sudah cukup banyak. Kalau dulu mungkin orang di Indonesia masih dengar alkalin apa sih, baterai gitu ya. Nah, alkalin ini adalah nama mineral gitu. Dan mineral alkalin ini punya fungsi yang berbeda untuk kesehatan. Dia punya manfaat yang cukup banyak dan ini dirilis oleh para ahli medis di Jepang dan Korea tahun 1930 Bapak Ibu. Jadi udah sangat lama sebetulnya ya. Jadi memang alkalin ini punya manfaat yang beda dibandingkan air mineral biasa atau air putih biasa. Jadi dia mampu membantu menurunkan kekentalan darah, meningkatkan sistem imun, menetralisir kelebihan asam atau bisa dibilang detox gitu ya. Sejak pandemi orang-orang cari produk untuk antioksidan gitu. Nah, alkalin ini memiliki antioksidan tinggi dan semua sayur dan buah itu juga memiliki alkalin yang tinggi. Contohnya lemon, brokoli, timun itu adalah alkalin pH 9 dan 10 ya. Dan itu memang banyak manfaatnya untuk membantu mengendalikan tekanan darah, gula darah, menjaga kesehatan tulang dan juga kecantikan kulit. Nah, dan dengan bangga kita mau kasih tahu bahwa Indonesia punya produk alkalin yang tidak dibuat oleh mesin ionisasi. Ya, kalau di bagaimana ketika para ahli medis Jepang dan Korea merilis banyak mesin ionisasi untuk merubah air biasa, air keran, air sumur masuk ke mesin bisa jadi air alkalin dengan pH di atas 8. Kami dengan bangga mempresentasikan bagaimana kita Jawa Barat punya mata air yang dapat menghasilkan air alkalin tanpa lewat proses ionisasi natural, pH alkalinnya 9,5. Ya, setara dengan lemon, dengan brokoli. Ya, dan kita sangat aman untuk ginjal. Kenapa? Karena Perfect ini TDS-nya sangat rendah, total disosolid, kandungan garam mineral berlebih dalam air, yang kalau di atas 100 itu bahaya sekali untuk ginjal kita karena jadi berat kerjanya. Ya. Nah, seperti tadi, apakah standarnya gimana? Kita terstandarisasi oleh BPOM RI, ini ada datanya, ada kodenya, dan kami juga memiliki sertifikat halal resmi dari MUI. Semua produk Panvilla itu bersertifikat halal resmi dari MUI. Ya, dan kami punya jaminan food safety ISO 22000 dan kemasannya sudah food grade. Ya, nah Perfect juga dikenal sebagai the most internationally certified alkaline water in Indonesia. Air alkalin bersertifikat hexagonal crystal water juga dari Dr. Masaru Emoto dan meraih penghargaan Grand Gold Award untuk quality control dan Superior Taste Award juga ya dari ITQI. Inilah Bapak Ibu sertifikat bertaraf bukan hanya Indonesia tapi internasional yang kita miliki. Bukan buat gaya Bapak Ibu, tapi ini adalah untuk menjamin bahwa produk Indonesia adalah produk yang the best dan produk kita tidak kalah bersaing kok sama produk-produk di luar sana. Ya, salah satunya bagaimana ketika kami mendapatkan penghargaan Grand Gold Award dan ketika kami pergi menerima penghargaan itu di mata dunia, itu satu kebanggaan ketika kita mendengar meraih penghargaan Grand Gold Award. West
Java Water from Indonesia. Wow, itu tuh kayak satu hal yang wah, akhir Indonesia sebaik ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan semua proses produksi diawasi langsung oleh Asia Bottled Water Association. Jadi standar kita juga adalah standar Indonesia dan juga internasional. Dan produk kami selama beberapa tahun juga diekspor ke luar negeri. Dan sekarang juga kami sedang dalam proses bagaimana produk kami sedang dalam proses masuk ke beberapa negara di luar. Ya, dan ini adalah satu kebanggaan bahwa produk lokal Jawa Barat untuk Bapak Ibu nih para entrepreneur muda, startup bisnis, gak boleh patah semangat gitu ya. Kita punya kualitas produk yang the best gitu ya. Dan betul nanti dengan bantuan Pak Nur nih ya, teknologi kita bisa upgrade levelnya gitu ya, sehingga produk kita betul-betul bisa bawa bangsa Indonesia tuh semakin harum di mata dunia. Ya. Nah, inilah beberapa penghargaan internasional yang dimiliki oleh RON 88 dan ini juga adalah perfect. Ya, nah dan tadi waktu ditanya gimana nih strateginya menghadapi pandemik ya, nah ini Pak Budi dan mungkin Pak Oke tadi udah live ya, nggak apa-apa, nanti kita bisa ceritain. Our big idea adalah bagaimana kita tetap menjaga visi misi tentang edukasi kesehatan. Dulu kita event to event, kita banyak kegiatan offline untuk kasih edukasi ke ibu-ibu PKK, ke keluarga-keluarga, ke anak-anak. Kita jalan dengan banyak sekali sekolah, kasih karakter building tentang pentingnya kesehatan, pentingnya punya karakter yang baik, edukasi dengan banyak institusi kesehatan. Dan ketika pandemik gimana? Kembali lagi, sekali lagi, teknologi membuka jalan, gitu ya. Nah, kita akhirnya membuka salah satunya adalah ini, meningkatkan layanan e-commerce, ya. Toko Watertime ini kita bisa dapetin di Tokopedia, di Shopee, dan di Grab, dan ini sudah menjangkau semua kota di Indonesia, dan nggak ada lagi bagian kota manapun yang nggak bisa dapetin produk RON maupun Perfect, gitu ya. Semuanya udah layan antar dan free, gitu ya, bisa free dan itu bisa terkontrol dengan teknologi yang memang sudah systemized. Bagaimana kami menerapkan teknologi industri 4.0 baik benar-benar dari hulu sampai ke hilir dan sampai ke konsumen itu betul-betul terpantau, termonitoring real time saat itu juga. Ya, dan layanan e-commerce ini menjadi jawaban ketika semua orang nggak berani keluar rumah dan mulai menyadari angkat-angkat air berat ya, gitu ya. Nah, biarkan kami jangan angkat-angkat itu kan berat ya, biar kami aja yang angkat-angkat gitu ya, kami anterin dengan teknologi. Betul, sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa banyak konsultasi juga sama Pak Nur nih ahlinya ya, yang akan membantu banyak bisnisnya Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Nah, yang kedua adalah healthy program kami yang pindah ke online juga ya, baik lewat Zoom webinar, kita mengadakan webinar kesehatan, lewat banyak sosial media activity, dan kami juga membagikan bagaimana Perfect ini kan menjadi jawaban untuk para penyintas COVID ya, dan juga para orang-orang yang berjuang punya sakit metabolisme. Kami berjalan dengan komunitas cancer, komunitas banyak sekali komunitas-komunitas kesehatan, olahraga untuk kami membagikan produk ini ya. Inilah beberapa webinar kesehatan yang kami lakukan secara nasional ya. Kami ketemu sama orang-orang dari ujung ke ujung se-Indonesia kumpul di sini, dan kita di bulan ini tanggal 23 kita akan kembali mengadakan tentang cancer, karena di bulan ini kita mengangkat awareness tentang kanker payudara, dan kita akan bikin webinar tentang antisipasi bagaimana kanker pada wanita ini krusial banget dan perlu sedini mungkin kita jalanin ya. Nah, dan ini adalah salah satu komitmen kami bagaimana kami mensupport yayasan kanker di Indonesia juga untuk sama-sama bersama para survivor bisa fight ya. Nah, inilah beberapa produk kami yang terus kami inovasi. Mohon maaf Bapak Ibu kalau agak ganti karena ini hujan besar Bapak Ibu ya di Bandung. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau mau dilihat ini kami punya ukuran itu dari galon, botol 1.500, botol 600, dan kita punya botol 200 yang dikenal dengan pocket water. Banyak orang bilang males bawa minum ya, berat. Ini bisa masuk ke saku Bapak Ibu. Ya, jadi kami betul-betul mencari tahu customer behavior dan kebutuhannya orang tuh apa sih gitu ya. Apa sih yang jadi bikin mereka males gitu ya, atau yang mereka butuh tapi nggak ada produknya. Nah, kami melakukan inovasi, tiap tahun kami rilis banyak sekali produk-produk baru. Ini salah satunya menjawab kebutuhan customer. Dan salah satu lagi Bapak Ibu kalau dapat snack box, terus bentuknya cup, udah ditojos nggak bisa dibawa pulang Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi jawaban untuk teman-teman pengusaha catering
atau snack box. Jadi botolnya kecil, mini, bisa masuk ke dalam saku ataupun masuk ke snack box. Dan kalau belum habis minumnya masih bisa ditutup, bisa dibawa pulang. Ya, inilah pocket water kita. Dan kita punya kemasan Del 380 ml sama kayak tapi kalau kemasan Del ini ada tutupnya. Lalu kita juga punya cup. Cup ini ada 3 macam Bapak Ibu, yang reguler, kemudian ada juga yang zoo. Kami mengangkat semua binatang yang ada di Indonesia. Bahkan kami senang banget waktu kami dengar dari customer, ayah ibunya ini mengajarkan banyak binatang-binatang di Indonesia lewat kemasan cup ini. Ya, Indonesia tuh punya binatang ini loh, punya binatang ini. Gitu, ya. Nah, dan kami juga adalah partner resmi dari Warner Bros. Ya, sehingga kenapa banyak tokoh superhero. Ya. Nah, kami juga punya kemasan-kemasan spesial yang memang bisa dibuat secara customize bersama para partner. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya, aduh saya mau kemasannya spesial deh, pengen ada logo sayanya, atau pengen ada nama produk sayanya, nah itu bisa banget gitu ya. Kita membuat beberapa kemasan yang customize atau labeling yang customize ya. Nah, dan di bawah sini ada RON 88 batik dibilangnya atau heritage bottle. Ini juga adalah kemasan yang tahun ini menang juga secara internasional untuk packaging. Ya, bagaimana kami membawa heritage-nya batik Indonesia masuk ada di dalam botol kacanya, gitu ya. Nah, dan ini Bapak Ibu bisa lihat kita ada di beberapa perusahaan sudah pakai itu. Nah, dan ini kemasan perfect functional water-nya ada 300 ml, 500 ml, 1 liter, dan juga sampai ke galon ya, Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir adalah ini adalah kemasan yang terbaru Bapak Ibu ya, 88 Cibi ini adalah karakter superhero yang kecil ini. Kenapa kita pakai karakter superhero ini? Karena kita punya misi ke anak-anak Indonesia untuk mereka boleh menjadi pahlawan-pahlawan kecil Indonesia. Ya, bagaimana anak-anak dari kecil mereka bisa menjadi hero-nya untuk Indonesia dengan cara satu, jaga kesehatan, mereka belajar dengan rajin, punya karakter yang baik, potensi yang mereka miliki bisa membawa Indonesia lebih maju. Ya, dengan superhero ini kita membawa bahwa Indonesia ini nggak akan pernah mundur, bahkan kita akan selalu maju dan lebih maju lagi. Dan salah satunya legacy yang harus kita tinggalin adalah di anak-anak ya, bagaimana anak-anak ini menjadi masa depan Indonesia yang membawa masa depan Indonesia lebih maju dengan mencintai produk lokal Indonesia salah satunya. Terima kasih. Wow, luar biasa Bu Iren. Kami tentunya di sini dan seluruh pejuang UMKM yang bergabung pastinya turut bangga karena ini asli Indonesia. Dan tadi kalau kita lihat juga inovasi-inovasi dari PT Panvilla ini memang sangat menjawab gitu ya pertanyaan atau permintaan dari pasar seperti apa. Kalau tadi very customized, very personalized juga yang ditawarkan oleh PT Panvilla dan tentunya ini bisa juga menjadi inspirasi dan bisa diaplikasikan oleh para pejuang UMKM. Terima kasih Bu Iren. Di sini juga hujan besar. Insya Allah acara ini berkah begitu ya. Pastinya. Nah mungkin saya akan ke Pak Nur Rohman nih terakhir nih Pak. Kalau misalnya di sini banyak sekali pejuang UMKM yang bergabung, apalagi khususnya di industri FMCG mungkin apa teknologi yang harus diterapkan di Indonesia di industri FMCG yang mungkin sudah diterapkan di luar negeri tapi belum sejalan di sini atau mungkin kita juga sudah update atau belum up to date begitu Pak Nur Rahman, silakan. Oke, jadi untuk industri FMCG ini terutama untuk para retailer ya, untuk para retailer kecil, UMKM kecil, itu pertama adalah pertama adalah tugas mereka adalah menciptakan demand dulu ya. Setelah demand-nya sudah terkumpul, artinya ketika kita membuat toko, pasti banyak kan, di semua e-commerce pasti kita membuat toko. Ketika kita demand-nya sudah terkumpul, itu kan pasti mengalami kesulitan untuk memanage masing-masing channel. Jadi operator para retailer itu pasti akan kelimpungan. Nah, ada satu teknologi yang harus diimplementasikan yaitu channel management system. Nah, ini akan sangat membantu para retailer untuk mengolah data-data pesanan supaya tidak ketukar gitu ya. Kalau tadi diceritakan kalau kita beli di online, kita pesannya apa, datangnya kok beda sih gitu kan. Nah, itu pertama adalah channel management system, yang kedua adalah warehouse management system tadi. Jadi bagaimana kita itu memanage gudang kita, warehouse kita,
semua stok barang kita supaya first expired, first out. Supaya kita tidak jadi rugi nih ketika barangnya terkumpul, kemudian yang kita kirim malah barang yang baru datang, itu kita akan mengalami kerugian terutama untuk produk-produk yang expirednya cepat. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya tadi untuk penerapan teknologi ya. Untuk di Indonesia sendiri dari data yang kita kumpulkan penerapan teknologinya masih terbilang sangat lambat sih. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat itu adalah kesadaran para pelaku bisnis sendiri tentang benefit yang bisa didapatkan dari penerapan teknologi. Kebanyakan pelaku bisnis itu belum mau berinvestasi untuk menerapkan teknologi. Mungkin mereka merasa belum memerlukannya. Teknologi itu terbukti bisa meningkatkan produktivitas dan utilisasi. Nah, maka dari itu yang perlu tugas kita itu adalah menginformasikan bahwa menerapkan teknologi itu tidak selalu harus dengan sistem yang lengkap, yang mahal gitu, dengan investasi yang besar. Sebetulnya kita cukup mengimplementasikan teknologi di sektor yang sangat kritikal dan benefitnya yang akan langsung terasa. Jadi bertahap. Setelah itu baru kemudian secara bertahap, gradual kita implementasikan di sektor-sektor lain atau departemen-departemen lain supaya nanti kita bisa mengumpulkan data dan memutuskan keputusan dengan sangat tepat dan cepat gitu. Karena di era teknologi ini teknologi sangat vital. Sekarang kita dituntut untuk mengambil keputusan dengan sangat cepat dan tepat gitu kan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman Fajri atas jawabannya. Tentunya banyak sekali nih yang sebenarnya pengen kita bahas, namun kembali waktu yang harus memisahkan kita semua. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam ruang-ruang diskusi berikutnya. Nah, baru saja kita menyimak diskusi dari para narasumber, dan ada beberapa poin penting yang saya tangkap di sini, diantaranya dengan indeks keyakinan konsumen yang semakin bertambah dan bergerak ke zona optimis setelah pandemi ini, maka pelaku industri, khususnya pelaku industri asli Indonesia, harus juga mengantisipasi penyaluran produk di channel yang ada, baik itu modern trade offline dan juga online, dan efisiensi dan efektivitas rantai produksi tersebut harus didukung dengan penerapan teknologi dari IoT atau AI, dan dalam hal ini pemerintah sudah telah menyiapkan roadmap untuk level playing field-nya seimbang antara online dan offline, sehingga ekosistem ekonomi digital terwujud dengan baik. Dan digitalisasi memang harus dilakukan bagi perusahaan yang belum melakukannya, karena pandemi ini seakan-akan menjadi sebuah alarm begitu ya, yang menyadarkan para pelaku industri mereka perlu meningkatkan produktivitas dengan pengadopsian teknologi dalam kinerja mereka. Baik, boleh tepuk tangan yang paling meriah kepada seluruh narasumber hadirin sekalian. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Nur Rahman dan juga Ibu Iren dan Pak Oke yang tadi sudah duluan untuk live karena ada agenda berikutnya. Kami terima kasih sekali kepada seluruh pembicara yang telah berbagi dan hadir pada Ina Produk Business Forum hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan insight-insight terbaru maupun sharing dari industrinya masing-masing. Kami juga ingin menginformasikan kabar bahagia kepada seluruh pejuang UMKM nih, karena inaproduct.com pada tanggal 28 Oktober 2021 mendatang akan menggelar pameran Ina Produk bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka program percepatan digitalisasi UKM bertemakan Majukan Bisnis UKM bersama Direktori Produk Indonesia, Beli, Bangga, Bela Produk Indonesia. Nantinya acara akan bertempat di Gedung Smesco Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021. Di sana Bapak Ibu bisa menemukan lebih dari 30 produk UMKM, pilihan terbaik Ina Produk, dan juga dapat melakukan business matching. Jadi ditunggu Bapak Ibu sekalian di tanggal 28 Oktober untuk menjadi bagian dari peluncuran Direktori Produk Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, jangan lupa untuk memfollow sosial media kami di linktree/inaproduct.com karena semua update akan kami taruh semua di sosial media. Kami juga ingin menginformasikan nih Bapak Ibu sekalian bahwa Ina Produk sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di tahun depan, yaitu Ina Produk Expo 2022, yang mana merupakan sebuah pameran lintas industri untuk mendukung kemajuan bisnis di Indonesia. Pendaftarannya untuk eksibitor akan dibuka dari tahun ini. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait Ina Produk Expo 2022, mari kita simak tayangan berikut ini.
Oke, baik. Ya, jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi tentang Ina Produk Expo 2022 maupun acara kami yang pada tanggal 28 Oktober, langsung saja follow sosial media kami di inaproduk.com. Baik, sebelum kami tutup, saya ingin mengundang Pak Nur Rahman, Bu Iren untuk dapat berfoto bersama dengan seluruh peserta yang bergabung. Ya, silakan mohon kesediaan untuk menyalakan kamera bagi seluruh peserta untuk dapat kita screenshot dari tim Ina Produk. Baik, dalam 3, 2, 1. Oke, boleh seperti ini mungkin gayanya, ini bangga produk Indonesia, begitu ya. Dalam 3, 2, 1. Oke, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk para narasumber kita. Terima kasih sekali lagi Pak Nur Rahman, Bu Iren, Pak Oke, dan juga telah hadir Pak Dodi di sini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Pak Budi Harjo juga terima kasih telah berbagi kepada kita semua di sini. Tentunya kami berharap Ina Produk Business Forum akan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Untuk Bapak Ibu yang setuju masuk ke dalam forum diskusi lebih lanjut di WhatsApp, akan di-invite oleh panitia paling lambat H+7 setelah acara ini selesai. Sebelum mengakhiri acara, kami ingin mengajak kembali Bapak Ibu untuk mengisi link survei yang sudah dikirimkan melalui kolom chat sebagai bahan evaluasi kami, agar acara Ina Produk Business Forum ke depannya dapat lebih baik lagi. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami yang ada di Linktree untuk mendapatkan berita terkini tentang Ina Produk. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Akhir kata, saya Sasti Apsari selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Ina Produk Business Forum hari ini. Sampai jumpa di acara inaproduk.com selanjutnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.